Store my heart where I can ember. Then somebody say your name. So I believe I would sooner stay the same. Oh yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. Then's gonna be alright. Heart means say. Hi Adam Hidayat. Jamban Kromo Paleka, selamat datang. Welcome back to Jamban Kromo Kraton. Yeah. Bersama Mas Oyek di sini. Dong. Ini mana bintang tamunya? Selamat datang. Tentu ya acara yang luar biasa malam hari ini, bincang Bias Talks. Kembali jumpa lagi dengan Rapadi Setiawan yang akan membawakan acara ini dari awal sampai dengan selesai. Ini kita bincang unformal aja atau non formal. Kita nanti bisa bicara soal apapun. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Adam Hidayat, salam hormat. Mbak Mutia, welcome. Respect, sebuah kehormatan hari ini sudah bergabung bersama Mas Rahmadi Oye. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya yang baru saja aktif ya. Selamat malam Pak Anak Agung Oka. Salam hormat Pak. Selamat datang dalam channel dalam live Instagram pada kesempatan kali ini di Bias Talks. Bentar, pematerinya belum datang atau narasumber kita malam ini belum datang ya, ditunggu sebentar. Sebentar. Oke teman-teman, mohon maaf ada gangguan teknis sebentar karena bintang tamu kita pada kesempatan kali ini terkendala sinyal ya. Pasti sudah nggak sabar kan? Halo semuanya, selamat datang Mas Rizal. Respect Mas Rizal. Salam hormat Mbak Dia, lambaikan tangan. Ini Mas Imam. Halo, apa kabar? Ali Nurdin. Oh, minta bergabung si Nurdin. Kita berinteraksi dengan kawan lama dulu ya sambil nunggu Mbak Raninya. Ternyata Mbak Raninya ini sinyalnya lagi susah di rumah. Hey, Alay, welcome. Rama aku digabungin loh. Ya nggak apa-apa. Marai narasumbernya masih dalam perjalanan. Oh, sudah bergabung. Selai. Apa tuh Selai? Jangan lupa, Boy. Bentar guys. Harap bersabar ya, sebentar ya. Halo Mbak Rani, minta bergabung dong Mbak Rani. Mbak Rani Oktasari. Request. Bentar. Anda mengenal orang itu, Pak? Itu Alay Nurdin. Dulu alumni dari pasukan khusus Serbia. Mana ya? Kok ini enggak? Bentar dulu, ini Mbak Raninya ini ngerti caranya ini enggak sih? Jadi sinyalnya agak terganggu ya dari tempatnya Mbak Rani. Jadi harap bersabar teman-teman semuanya. Karena orang sabar tuh biasanya rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jodohnya dientengkan, segala urusannya dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Karena malam ini tentu saya informasikan sekali lagi bahwa malam hari ini Bias Talks menghadirkan seorang bintang tamu, Rani Oktasari SPD, seorang atlet karateka Lampung yang mana atlet yang membanggakan sekali. Oke. Oke. Sebentar ya, sebentar masih kita coba koneksinya masih terganggu guys.
Ngomong-ngomong soal work from home, gimana teman-teman semuanya? Apakah sedang dalam keadaan baik-baik saja? Semoga terlantun ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, terlantun doa terbaik, semoga segalanya diperlancar. Dan juga teman-teman, semoga apapun yang teman-teman cita-citakan ya, bisa menjadi sesuatu yang terwujud, bisa menjadi hal yang positif lah intinya. Struggling setiap hari itu merupakan sebuah kewajiban. Tapi kalau orang-orang yang tidak struggling, menyerah, dan kemudian tidak melaksanakan segala sesuatu dengan maksimal, akan menjadi sebuah problem. So, masih menunggu tentunya Mbak Rani Oktasari bergabung bersama kita, yang nanti harapannya bisa sharing session ya. Oke. Ini sepertinya sudah mulai menghubungkan, guys. Halo. Halo. Kata Gunung. Sorry ya, sinyalnya jelek banget ini. Maklum, BPJS. Kenapa gara-gara BPJS? Kan nggak ada hablumnya dong. Ada Bu, ini gimana sih? Lagi di mana? Di ruang tamu ya? Ya, lagi di ruang tamu. Udah santai. Koneksinya gimana sekarang? Udah lancar? Alhamdulillah udah bisa dimulai. Nggak apa-apa. Ini Mas Rahmat jelasin dulu ya. Kenapa sebab musababnya? Kenapa ada live Instagram? Oke. Karena Mas Rahmat tuh sebenarnya bikin satu talk show online. Tadinya mau Ya. model webinar, Zoom meeting, and so on and so far lah dan kawan-kawannya. Tapi kayaknya pengen coba live Instagram. Oke. Dan bintang tamu yang pertama di Bias Talks ini adalah Rani Oktasari. Welcome Rani Oktasari. Oke. Dek, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Apa aktivitas sekarang? Aktivitas karena COVID-19, jadi kita di rumah aja. Jadi, kita nggak kemana-mana. nggak kemana-mana, Ya. work from home. Tapi keuangan gimana? Olahraga di rumah. Keuangan lancar-lancar, alhamdulillah. Lancar walaupun agak seret ya. Walaupun nggak selancar biasanya. Tapi masih ada pemasukan dong. Oke, ya kalau pemasukan alhamdulillah ada aja ya. Namanya rezeki kita nggak ada yang tahu. Gimana persiapannya? Katanya kemarin dengar lagi dengar sosok nggak tahu ya. Persiapannya untuk tanggal 12 di hari H. Udah semua belum, Dek? Kan kemarin yang MC Saya. so tahu nih dasar. Kalau besok bukan dong, Mas. Kebetulan. Sama Mas Rahmat lagi yang MC. Kalau untuk persiapan tanggal 12 itu udah semua, tinggal menunggu hari H aja. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya kalau persiapan yang lainnya udah semua, tinggal persiapan lahir dan batin aja. Besok nggak perlu dikasih ini ya, nggak perlu kasih motivasi khusus, nggak perlu kan? Kalau motivasi khusus tidak perlu, tapi sepertinya angpau itu perlu. Halo Zuan. Halo. Halo, selamat bergabung. Hari ini jumpa lagi dengan Rahmat Setiawan, host pada kesempatan kali ini, dan bersama Rani Oktasari. Jadi penasaran deh, mau sharing sama teman-teman nih. Jadi mau sharing sama teman-teman. Ya boleh, mau sharing apa sih? Kenapa kemudian karate? Itu pertanyaan pertama yang banyak orang penasaran, dan juga ya kenapa kemudian memilih karate untuk memilih sebagai olahraga yang ditekuni sampai sekarang gitu. Karena ada banyak sih olahraga lain, ada judo, ada boxing, ada banyak hal lah. Kalau aku sih awalnya ya jujur karate itu coba-coba coba-coba karena ngelihat kayaknya perlu nih cewek kan. Kalau era-era tahun 2004 2005 itu kayaknya cewek tomboy itu jadi tren nggak sih? Bener kan? Bener my heart.
Jadi Iya, awalnya iya. dari gara-gara film itu tuh. Nah ya benar. Tokoh Rahel itu kan tomboy tuh. Jadi, kayaknya keren nih gitu kan. Jadi pingin olahraganya yang bikin keren gitu. Nah, ada itu dulu tinju di sini. Cuman kayaknya kurang kurang menjiwai itu karena terlalu keras dan kelihatannya nggak cocok gitu kan. Akhirnya cari. Wow, ada nih karate gitu kan. Apalagi kan bapak seorang karateka gitu. Jadi kayaknya asik nih gitu, coba-coba deh gitu kan. Pas dicoba, nyaman, kayak jodoh gitu kan. Tiba-tiba nyaman, klik, oh ini nih, udah nih, ini tempatnya. Kayak Nyaman gitu. kayak gua gitu ya. Iya, Tapi asli nyaman banget. tapi sebelum itu kan tapi menjajaki olahraga lain kan. Oke, kita nggak cuma Banyak bicara banget. nggak bicara soal cuma bela diri, tapi mungkin ada olahraga lain. Voli pasti pernah coba, bulu tangkis pasti pernah coba. Kemudian, Kayaknya semua cabang olahraga udah pernah aku coba. Kayaknya semua cabang olahraga, benar, sumpah. mm-mm. Kayaknya banget, mulai dari bola voli, terus atletik itu ada lari ya, terus ada lompat tinggi, ada badminton, hampir semua cabang olahraga itu udah pernah dicoba. Dan sirnya itu di karate. Ibarat jodoh lah karate itu. Iya, iya. Berarti artinya kalau tadi Rani bicara soal tomboy dan sebagainya, berarti yang yang ngikutin atau yang main olahraga bulu tangkis nggak keren dong, nggak tomboy, nggak apa? Karena nggak ada basic berantem-berantemnya gitu loh. Jadi nggak asik. Kalau cewek gitu kan, ada, kayaknya bisa berantem gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kayaknya tomboy, terus kuat gitu kan. Kalau namanya zaman anak SD itu kan gambarannya seperti itu gitu. Tapi setelah saat ini dewasa, nggak juga. Biasa aja. Ternyata nggak juga. Biasa aja. Banyak hal yang lebih kompleks yang perlu dipikirkan dan diperhatikan. Bener. Bener banget. Tapi waktu awal-awal di karate itu keluarga gimana? Support kah? Atau misalnya sempat dilarang atau mungkin udahlah nggak usah ikut-ikut karate, mending lebih fokus belajar, lebih prioritaskan akademik and so on and so far. Sempat gitu nggak? Kalau di keluarga aku ya, termasuk keluarga yang membebaskan anaknya gitu loh. Kamu pilihannya mau di mana gitu. Kamu mau seni, kamu mau olahraga, kamu mau pelajaran atau akademik aja, itu terserah gitu. Yang penting kamu bisa konsisten dan terima apapun konsekuensinya di situ gitu. Kalau keluarga aku tipe yang kayak gitu. Jadi tidak pernah mempermasalahkan selama hal itu bagus, selama hal itu memberikan dampak yang positif buat aku sih, keluarga nggak ada yang pernah ngelarang gitu. Nggak masalah. Mereka dukung-dukung aja. Bahkan sampai sekarang pun mereka ngizinin gitu. Berarti nggak ada masalah soal dukungan keluarga ya. Berarti nggak kayak banyak orang di luar sana yang mungkin harus melakukan sesuatu tanpa restu dari orang tua, tanpa izin dari orang tua sampai begitunya ya. Berarti Rani termasuk dari keluarga yang Iya, benar. Tapi maksud Support banget. Adi, kan ada tuh momen dalam hidup misalnya satu momen dalam karate yang terus kemudian ini karate kayaknya ini passion gue deh. Ini karate kayaknya gue bisa di sini deh. Kayaknya gue punya potensi besar di sini deh. Nah itu kapan? Momennya itu kapan? Itu waktu aku SMA. Oke. Dan waktu aku dapat medali pertama kali. Waktu aku SMA dan dapat medali pertama kali kan. Kalau dulu kan ikut karate cuman mau kelihatan keren, jadi cewek tomboy, punya banyak temen gitu kan. Nah, pas aku masuk di SMA, terus aku mulai diajakin tuh ikut-ikut kejuaraan sama pelatih aku, dan dapat medali gitu kan. Rasanya itu kayak benar-benar naik podium tuh rasanya kayak, wow, ini ya rasanya jadi juara gitu kan. Dan kalau ibarat orang zaman sekarang itu nyandu loh. Jadi juara tuh nyandu kan. Dapat piagam, dapat piala, medali, terus di sekolah, dan kebetulan sekolah aku tuh, SMA aku tuh SMA yang menghargai sekali prestasi siswa-siswanya, murid-muridnya. SMA Negeri 2 Kalianda. Jadi setiap kita dapat prestasi apa
mereka itu tidak segan untuk manggil kita satu upacara. Jadi kita tuh kayak ada suatu kebanggaan kan, dipublish gitu kan, dipublish di sekolah. Nah, itu yang bikin aku, aduh kayaknya aku suka nih, suka berada di posisi ini, posisi menjadi seorang juara gitu kan, posisi dibanggakan oleh banyak orang gitu kan. Jadi baru ngerasa, oh ini passion nih, ini passion aku nih, emang aku sukanya di sini gitu. Aku suka menjadi orang yang punya sesuatu hal gitu kan. Jadi dari situ mulai ditekunin. Oke. Oke, jadi memang menjadi juara pertama kali itu turning point-nya sehingga membuat ternyata menjadi juara tuh bikin ketagihan gitu ya, kurang lebih ya. Bener. Iya. Iya. Bener banget. Oke. Tapi pasti dalam perjalanannya sampai sebelum Rani mencapai satu achievement yang mungkin besar banget setelah perjuangan beberapa satu periode waktu tertentu gitu ya. Mas penasaran gitu, ada nggak? Pasti semua orang mengalami momen-momen terendah dalam hidupnya, mengalami saat-saat misalnya saya sudah latihan keras, saya sudah perjuangkan banyak hal, saya sudah mengorbankan misalnya sekolah saya, akademik saya sudah mengorbankan banyak uang, tenaga, keringat, dan so on and so forth. Itu gimana cara membalikan sehingga moodnya itu ada lagi, kemudian semangat lagi, dari yang tadi terpuruk kemudian jadi sesuatu yang jadi bangkit, kemudian malah jadi lebih struggling. Gimana itu? Kalau aku sih pasti pernah mengalami hal-hal tersebut ya, mulai kayak aduh kayaknya ada di posisi, apalagi kalau saat kita jatuh ya, namanya kita di suatu dunia yang kita tekuni, nggak pasti kita tuh bakal ada di nomor 1 terus kan, ataupun kita bakal juara terus kan, nggak mungkin. Aku pernah jatuh, kalah gitu kan, terus rasanya kok berbeda dengan teman-teman yang lain, mereka pulang sekolah nongkrong, kita pulang sekolah latihan gitu, pernah banget. Cuman aku balik lagi ke diri aku gitu, aku selalu mikir, kalau aku nggak nekunin karate, terus aku mau jadi apa gitu. Aku selalu mikir kayak gitu, jadi pas aku balik lagi, males gitu untuk latihan, aduh daripada ngelakuin hal-hal yang nggak penting, lebih baik latihan. Jadi walaupun moodnya lagi nggak bagus, tetap maksain diri untuk tetap datang ke tempat latihan. Kalau aku sih gitu, nggak pernah mikirin hal-hal yang ya nggak mendukung aku di prestasi, aku nggak pernah mikirin hal itu. Jadi fokus, kemudian nggak gampang menyerah, loyalitas. Yang penting fokus. Benar. Ya keras mungkin itu jadi bagian yang benar-benar jadi mood booster istilahnya ya. Mungkin itu jadi mungkin teman-teman yang di rumah sana yang mungkin lagi sulit masa hidupnya, atau mungkin lagi dalam keadaan yang nggak menyenangkan, mungkin apa yang Mbak Rani katakan tadi ada satu hal yang bisa dipetik, bahwasanya saat misalnya jadi begitu menyedihkan, sesuatu berubah menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, itu sebenarnya bisa kita upayakan jadi baik selama kita ingat kembali bahwa kita harus fokus lagi. Benar. Apa kita melakukan ini dan ingin jadi apa nanti ke depannya gitu kan ya. Keren. Soal masuk pelatnas. Nah, ini jadi penasaran. Dulu kenapa bisa masuk pelatnas? U21 ya? U21, aku dulu U21. U21, kenapa bisa masuk pelatnas, kemudian apa yang sudah dilewati, sampai kemudian bisa terpilih menjadi mengikuti pelatihan nasional dan juara di tingkat Asia Tenggara atau Asia ya? Itu Asia, waktu itu Asia. Oke. Tell everyone, kenapa bisa, apa rahasianya? Rahasianya nggak ada, rahasianya itu cuma latihan, berdoa, fokus, makan makanan bergizi, udah itu aja sih kalau ditanya rahasia ya. Kalau ditanya rahasia tuh nggak ada. Tapi di balik itu semua, kita selalu percaya sama yang namanya rezeki itu datang dari Tuhan, rezeki itu datang dari Allah ya kan. Kita harus percaya itu dong. Aku tuh dulu pernah banget punya mimpi, pingin banget masuk pelatnas itu SMA. Terwujudnya baru di tahun 2016. Dan itu juga pun gak nyangka gitu. Pokoknya cuma konsisten latihan, berdoa aja.
Dan tiba-tiba dapat kesempatan. Waktu itu dapat kesempatan untuk seleksi di Jakarta. Jadi dalam ajang kejurnas Piala Panglima. Nggak nyangka gitu, tiba-tiba berangkat nih seleksi. Ya udah kan, bismillah. Kayak biasa dong, namanya pengen jadi juara gitu kan. Berangkat. Tiba-tiba di sana dapat juara 2. Dengan sedih hati pelatih itu bilang, mohon maaf yang juara 2, juara 3. Juara 2 nasional. Iya, juara 2 nasional kejurnas Piala Panglima. Piala Panglima TNI. Iya, kejurnas Piala Panglima TNI. That was really good, bro. Terus? Oh my god, thank you. Jadi dengan sedih hati pelatih itu bilang, mohon maaf untuk kalian yang juara 2 dan juara 3 itu nggak ada lagi tiket untuk masuk ke, waktu itu belum langsung pelatnas, waktu itu seleknas dulu, jadi tim seleksi nasional gitu kan. Ya udah gitu kan, nggak apa-apa deh, emang mungkin bukan rezeki aku gitu kan. Aku fokus tetap latihan, walaupun yang aku bilang tadi, walaupun sedih, ada di posisi lagi down, tetap jojong latihan gitu kan, latihan dan berdoa. Tiba-tiba dapat callingan dari pelatnas bahwa yang juara 2 pun dipanggil. Itu speechless, kaget banget dong. Wow, kemarin itu dibilang udah nggak mungkin ada tiket kan, tiba-tiba dapet tiket untuk masuk tim seleknas. Seneng banget dong, berasa dunia ini berputar, ya kan? Berputar 360 derajat. Seneng banget, terus langsung izin sama orang tua, izin sama pihak. Waktu itu aku masih kuliah, benar-benar kuliah, masih semester 5 lah, waktu itu masih semester 5. Izin sama aku di Unila program studi pendidikan jasmani. Ingat ya, angkatan 2014. Waktu itu izin, dan pihak kampus kan, karena aku jurusan olahraga, bener-bener yang support banget gitu kan. Jadi mereka mempersilahkan gitu untuk aku dispensasi berapa lama, waktu itu sekitar 3 bulanan lebih lah. Akhirnya aku berangkat dengan restu pihak kampus. Dan diizin? Izin kan kalau di program studi penjas boleh. Selama itu untuk prestasi ya, selama untuk prestasi. Terus aku berangkat, sampai sana latihan, everyday latihan. Bener-bener yang pagi sore itu latihan aja. Saat latihan, seketat apa latihannya? Maksudnya sampai misalnya dibatasi, kita harus berinteraksi dengan siapa, kita tidak boleh pegang HP kah, tidak boleh sembarangan keluar, makan sembarangan nggak boleh. Gimana? Kalau di pelatnas itu, kita bener-bener nggak ada interaksi sama kawan dari luar. Bukan nggak ada interaksi sih, sebenarnya kalau keluarga mengunjungi boleh. Cuma kita tuh di waktu itu di pelatnasnya di puncak, di Bogor. Jadi otomatis akses untuk keluar sulit dong, di arah Lembah Pinus. Jadi ya daripada akses untuk keluar sulit kan, berbahaya. Jadi kita orang sebagai atlet walaupun dikasih rest, lebih prefer untuk di hotel aja gitu. Terus kalau untuk handphone tetap boleh, tetap dipegangin handphone gitu kan, karena mungkin salah satu hiburan atlet adalah handphone. Gitu kan, adalah itu maksudnya komunikasi dengan keluarga gitu kan, handphone itu bisa komunikasi dengan keluarga. Terus habis itu kalau untuk jadwal latihan emang ketat, nggak bisa diganggu gugat gitu. Waktunya jadwal latihan ya kita harus latihan, dan untuk kunjungan teman harus teman yang berkunjung, nggak boleh kalau kita yang keluar gitu. Cuman kalau untuk di pelatnas sih, kalau ada beberapa orang yang bilang nggak enak tuh, hidupnya nggak bebas. Tapi kalau emang kita yang punya tujuan, benar-benar punya tujuan dalam hidup, itu nyaman banget di pelatnas, benar-benar nyaman banget. Rasanya kita tuh nggak mau pulang ke daerah gitu. Kita tuh maunya di sana aja, di pelatnas itu aja gitu. Ya mungkin itu salah satu konsekuensi ya. Jadi orang yang kemudian harus membawa nama besar negaranya untuk bersaing di kancah internasional. Nah, kemudian kalau misalnya orang-orang yang dipilih tidak bisa disiplin, orang-orang yang dipilih seenaknya aja, nggak mau diatur. So apa pantas ya, kalau dari sebuah negara? Iya, benar banget. Iya, benar. Tapi gini, setelah kemudian melewati masa pelatihan selama 3 bulan, tinggalkan kuliah, kemudian dapat juara, akhirnya ya alhamdulillah dapat juara di kancah Asia. Nah,
saat kembali ke daerah, gimana apresiasi dari pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah daerah, gimana apresiasinya terhadap pencapaian putri daerah yang membanggakan nama daerahnya di kancah internasional? Pas kebetulan itu aku nggak sendiri ya, jadi kebetulan aku juga partner aku tuh namanya Barik kan, dari Lampung juga. Jadi dari Lampung tuh ada 2 orang yang berhasil masuk tim pelatnas AKF. Pas kami pulang itu menurut kami daerah itu mengakui gitu ya, bukan mengakui sih, biasanya juga mengakui, tapi ada rasa kebanggaan lah terhadap kami. Di 2016 itu kami pulang bulan November saat ada event Lampung Open Gubernur Cup, itu kami benar-benar dipanggil, dapat penghargaan. Terus aku kan mahasiswa, dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga memberikan reward itu pekerjaan gitu. Jadi kalau di Lampung itu ada penghargaan. Jadi kita atlet nggak yang udah gitu aja, nggak. Cuman kami dihonorkan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Terima kasih buat Bapak Hannibal Lesha. Terima kasih. Tapi gini, tapi Mas Ramadi penasaran. Kan banyak tuh cerita dari banyak orang lah, udah bukan menjadi rahasia lagi kalau misalnya banyak atlet-atlet yang kecewa saat misalnya mereka membanggakan daerahnya, kemudian apresiasinya nggak sesuai, kemudian ada nilai-nilai yang dikurangi misalnya dalam bonus, dalam misalnya ada insentif dan sebagainya. Itu pernah dialami nggak? Atau mungkin kan itu kecewaan jelas, untuk kita sudah berkeringat, kita sudah effort begitu besar untuk daerah yang kita cintai, tapi ternyata pemerintah daerahnya nggak apresiasi sama sekali. Itu gimana? Pernah nggak? Kalau aku sih ngalamin hal tersebut pernah banget. Itu tahun 2014 itu pernah ngalamin kayak gitu. Cuma balik lagi ke kitanya ya. Kalau kita dapat uang nih, terus mungkin jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan atau yang dijanjikan, itu balik lagi ke individu kita. Kalau kita mau langsung, aduh kayak mana sih gitu, maksudnya kok nggak sesuai gitu, terus kita kecewa, terus sakit hati gitu, otomatis kan yang rugi kita ya sebagai seorang atlet kan, ujungnya kita jadi berpikiran negatif, terus males buat latihan gitu. Kalau aku, pribadi aku, siapa sih yang menganggap uang itu nggak penting? Pasti semua orang menganggap uang itu penting kan. Cuma balik lagi, segimanapun rezeki yang aku terima gitu, berarti emang udah itu porsi aku gitu, jadi tidak mengurangi rasa semangat aku untuk latihan, untuk terus berjuang membanggakan daerah tersebut gitu. Nggak, aku sih nggak pernah berpikir kayak gitu. Jadi sesuai atau tidak sesuai nominal yang kita terima, itulah emang udah rezeki kita kan, gitu aja kalau aku. Berarti itu mungkin dan bisa aja terjadi, tapi balik lagi, kalau hal sekecil itu jadi batu sandungan, terus pertanyaannya adalah apakah diri kita tuh pantas untuk sesuatu yang lebih besar kan gitu ya? Gimana? Kalau hal kecil begitu aja jadi sesuatu yang mengganggu, kemudian bikin kesandung ya, jadi halangan. Dan kita secara personality kita kecewa dengan sesuatu yang kecil. Orang yang kecewa dengan sesuatu yang kecil biasanya kan nggak deserve untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar kan? Iya, benar. Oke. Aku setuju sih sama pernyataan itu. Ini pertanyaan klise sebenarnya. Sekarang sudah melewati banyak hal, sudah juara, kemudian mungkin intensitas atletnya sudah mulai berkurang, dan sebentar lagi melangsungkan pernikahan ya, Masih ada nggak target besar yang Rani secara pribadi, wah ini belum dapet nih, gue harus struggling nih, gue harus dapetin ini nih, itu ada nggak? Target besar di hidup atau di karate nih? Di karate, mungkin dipisahkan ya, di karate apa, kemudian dalam hidup apa? Kalau di karate, kalau untuk jadi atlet sih, kayaknya alhamdulillah apa yang aku mau itu udah ya. Kayaknya udah cukup deh, udah stop deh.
udah 24 tahun gitu kan. Tapi masih ada sih ya, kalau sebagai atlet kan udah, tapi sebagai seorang pelatih itu masih ada. Jadi aku mau banget jadi seorang pelatih yang bisa mencetak atlet-atlet yang berbakat itu lebih dari aku gitu loh. Oke. Mungkin emang aku nggak keren banget gitu ya dibandingin atlet-atlet yang lainnya gitu mungkin. Tapi aku pingin sih nyiptain atlet yang melebihi apa yang aku capai sekarang gitu. Pingin banget. Dan pingin banget itu tuh cewek juga gitu, putri gitu. Terus kalau untuk dalam hidup, kayaknya masih banyak banget lah kalau untuk hidup mah yang mau dicapai. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, anak yang banyak misalnya, atau harta berlimpah, Amin. Doain ya. atau misalnya ingin membangun sebuah masjid, membangun sebuah panti asuhan misalnya, bisa aja gitu kan. Amin. Dan Amin. mudah-mudahan Ya Allah, terjadi. amin. Masalahnya nggak salah dong kalau kita punya mimpi besar atas sesuatu yang kebermanfaatan terhadap orang banyaknya itu luar biasa. Nggak salah dong ya. Iya benar. Oke, Enggak dong, enggak salah bang. mungkin kita nggak panjang lagi karena kita spend waktunya nggak lama-lama juga untuk Talk Show Bias yang di episode pertama. Thank you Rani udah mau bergabung pada kesempatan kali ini, udah menyempatkan waktunya. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Mungkin tentang topik yang lain, bukan hanya saja seputar apa yang Rani lakukan, mungkin tentang hal-hal yang terjadi di pemerintahan kita, di dunia saat ini, bisa jadi itu jadi satu topik yang nanti mungkin bisa kita bicarakan. Nah, Bias episode chapter 00 pada kesempatan kali ini teman-teman kita sudah mengundang seorang bintang tamu yang keren dan juga recap untuk Bias Talks pada kesempatan kali ini bahwa itu tadi yang Rani katakan bahwasanya kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan, kita harus tentukan prioritas dan kita harus menjadi pribadi yang lapang dada saat misalnya ada sesuatu yang mengganggu, yang kemudian sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hidup. Ingat lagi kembali fokusnya apa, ingat lagi kembali apa yang disukai, ingat lagi apa tujuan besar yang diperjuangkan untuk sesuatu yang bermanfaat di masa depan. Thank you Rani udah mau join Mas Rahmat pada kesempatan kali ini. Hopefully semuanya bisa berlangsung dengan baik. Semoga besok acara hari hanya lancar dan bisa. Amin. Insya Allah nanti Mas Rahmat di hari Jumatnya nanti datang deh. Jumat ya. Oke, ditunggu kehadirannya, kedatangannya. Thank you Rani. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.